Apa yang akan terjadi jika aku memberitahumu bahwa kunci untuk mengendalikan glukosa darahmu dan menghentikan diabetes yang diam-diam menghancurkan tubuhmu terletak pada sesuatu yang tidak lebih dari secangkir kopi sederhana? Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Aku bukan di sini untuk menjual pil ajaib atau memaksamu mengikuti diet ekstrim. Aku berbicara tentang sesuatu yang sangat familiar, sesuatu yang sering kita lupakan nilai sebenarnya hari ini. Kopi? Halo, aku adalah spesialis pencegahan diabetes dan penuaan sehat. Hari ini, aku ingin berbagi denganmu rahasia medis yang bahkan mengejutkan rekan-rekanku yang paling berpengalaman. Kami telah menemukan kebenaran yang mengejutkan. Masalahnya bukan hanya pada jumlah kopi yang kamu minum, tapi pada waktu dan cara kamu meminumnya. Ini tampak seperti detail kecil, tapi itu membuat perbedaan besar. Menurut penelitian inovatif dari Universitas Medis paling bergengsi di dunia yang diterbitkan di jurnal Diabetes Care dan The American Journal of Clinical Nutrition, minum kopi pada waktu emas bisa meningkatkan sensitivitas insulin hingga 40% dan mengurangi risiko diabetes tipe 2 hingga 50% pada orang di atas 60 tahun. Bayangkan, insulin konduktor yang mengatur glukosamu bisa bekerja hampir 2 kali lebih baik dengan perubahan sederhana ini. Dan yang terbaik, kamu bisa mencapai keajaiban ini tanpa menghabiskan 1 sen pun untuk obat mahal atau menyiksa tubuhmu dengan diet ekstrim. Ini terdengar luar biasa, bukan? Itulah mengapa aku mengundangmu untuk tetap bersamaku beberapa menit lagi. Aku akan mengungkapkan rahasia ini langkah demi langkah. Dan aku berjanji sesuatu. Saat video ini berakhir, kamu tidak akan pernah melihat cangkir kopimu dengan cara yang sama lagi. Pertama, aku ingin kamu mengenal musuh tak terlihat yang diam-diam menghancurkan kesehatan jutaan orang lanjut usia. Dan yang kejam, pada awalnya, korban bahkan tidak menyadarinya. Aku berbicara tentang diabetes tipe 2. Ini jauh lebih umum daripada yang kamu bayangkan. Jangan anggap ini hanya angka dalam analisis. Ini adalah akumulasi gula yang lambat, seperti asam yang mengikis pembuluh darah dan organmu hari demi hari. Pada awalnya, ia hanya berbisik, kamu sedikit lebih haus, sedikit lebih lelah, luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Tapi jika kamu abaikan, kekacauan ini bisa mencuri penglihatanmu, kepekaan kakimu, dan bahkan detak jantungmu. Lihatlah angka-angka dingin dari Institut Endokrin paling terhormat. Lebih dari 30% orang di atas 60 tahun sudah terjebak dalam kondisi ini, dan setelah 80 tahun, 1 dari 2. Tapi yang paling menyakitkan bagiku di konsultasi adalah frustrasi mereka yang disiplin. Aku telah melihat pasien yang melakukan segalanya sesuai aturan. Mereka mengurangi karbohidrat, minum obat tepat waktu, berjalan setiap hari. Tapi meskipun begitu, glukosa mengejek mereka dan kelelahan mengejar mereka. Mereka bertanya, mengapa aku berusaha keras dan masih gagal? Dan jawabannya telah sepenuhnya mengubah karir medisku. Potongan yang hilang bukan pada obat, tapi pada cara dan waktu kamu minum kopi. Jadi jika kamu ingin mengambil kendali atas glukosamu dan melindungi hidupmu, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran sekarang dan aktifkan lonceng. Jangan lewatkan video berikutnya di mana aku akan memandu langkah demi langkah untuk mengubah kebiasaan kecil ini menjadi perisai kuat untuk kesehatanmu. Selama bertahun-tahun bekerja, selalu ada gambar yang menghantuiku. Aku melihat pasien teladan. Mereka makan dengan disiplin, berolahraga dengan konsisten, tidur nyenyak, tapi tingkat glukosa terus menantang mereka. Kelelahan tidak menyerah dan komplikasi muncul diam-diam. Rasanya seperti mencoba menyelesaikan teka-teki indah, tapi justru potongan pusat yang menjaga segalanya, seimbang yang hilang. Dan akhirnya,
potongan itu muncul. Ia begitu sederhana sehingga kita abaikan setiap hari. Itu adalah cara kamu minum kopi. Tolong, jangan salah paham. Aku bukan berbicara tentang minum kopi secara otomatis. Rahasianya ada pada waktu dan metode. Saat kamu minum kopi dengan cara yang benar, ia berhenti menjadi sekadar minuman stimulan. Ia berubah menjadi sinyal biologis kuat yang dikirim langsung ke tubuh. Ia berbisik ke sel-selmu. Ini saatnya mengatur, bukan menyimpan. Ini saatnya meningkatkan sensitivitas, bukan melawan. Berkat kehadiran asam klorogenat, polifenol, dan magnesium alami, kopi merangsang pelepasan GLP-1, pembawa pesan luar biasa yang membantu menurunkan glukosa dan membuka lebar pintu sel untuk menerima energi. Ini adalah kunci untuk membangunkan sensitivitas insulin dengan cara paling alami. Dan yang indah, kamu tidak perlu pil mahal atau perangkat teknologi canggih untuk mencapainya. Kamu hanya perlu memahami cara mendukung tubuhmu setiap hari. Jadi, jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa, meskipun usahamu, glukosamu terus naik turun secara tak terduga, hari ini aku jamin bahwa informasi ini akan membuka cakrawala baru untuk kesehatanmu. Hari ini aku ingin memberimu solusi khusus, metode sederhana tapi dengan kekuatan besar, yang mampu mengubah hidup. Metode yang telah membantu lebih dari 10 orang memenangkan pertarungan melawan glukosa, memulihkan energi masa muda, dan menghentikan kemajuan diabetes. Mereka juga berada di posisimu, percaya dengan pasrah bahwa kekacauan itu adalah harga tak terelakkan dari usia, tapi mereka salah. Dan aku di sini untuk membuktikannya padamu. Ini bukan takdir. Protokol ini bukan sihir. Ini adalah kombinasi halus antara seni minum kopi dan penyesuaian biologis kecil. Angka-angka mengatakan semuanya. Dalam hanya 8 minggu, 70% dari mereka yang menerapkannya melihat HbA1c mereka turun secara dramatis dan puncak glukosa mendadak menghilang sepenuhnya. Tutup matamu dan bayangkan. Pagi, di mana kamu bangun dengan aliran energi stabil, mengalir di pembuluh darahmu. Kamu berjalan tanpa sesak napas, menikmati makanan tanpa takut. Dan yang terbaik, kamu melihat senyum puas doktermu saat menyerahkan hasilmu. Ini adalah kebebasan yang tubuhmu idamkan, vitalitas yang masih ada, hanya tertidur. Dan yang terbaik, kamu tidak perlu pil tambahan atau diet privasi ekstrim, hanya konsistensi dan panduan yang tepat. Jadi, jika kamu siap merasa lebih stabil, lebih kuat, dan lebih aman, ikutlah bersamaku. Apa yang akan kita temukan akan menjadi titik balik antara kesehatan rapuh dan hidup kokoh. Mari mulai dengan kebenaran yang jarang dikatakan orang, tapi yang menandai batas antara glukosa stabil dan kekacauan diam. Kenyataannya adalah kebanyakan dari kita minum kopi dengan cara yang salah. Bahkan jika kamu melakukannya dengan niat baik, kamu bisa mengubah eliksir menjadi racun. Hari ini aku akan membongkar 3 kesalahan mematikan yang aku lihat setiap minggu di konsultasi. Kesalahan nomor 1, minum dengan perut kosong. Jika kamu minum kopi hitam tepat setelah bangun tidur, kamu melakukan kesalahan terbesar setelah 60 tahun. Setelah malam puasa, tubuhmu hipersensitif. Kafein bertindak sebagai stimulan sangat kuat, membangunkan kelenjar adrenal dan melepaskan kortisol dan glukagon. Hatimu yang terkejut melepaskan cadangan glukosa besar. Hasilnya, kamu belum makan apa-apa, tapi glukosamu sudah naik 20 hingga 40 mg/ml. Awal hari yang bergolak. Kesalahan nomor 2, minum terlalu larut. Banyak yang percaya kopi adalah energi tak terbatas. Salah. Setelah pukul 15 WIB, kafein menjadi musuh. Ia menjaga kortisol tetap tinggi tepat saat tubuh perlu menurunkannya untuk beristirahat. Ini langsung menghancurkan sensitivitas insulin di malam hari dan membiarkan glukosamu mengambang saat kamu tidur. Kesalahan nomor 3, jebakan manis, gula dan krim.
Sendok gula atau sentuhan krim cukup untuk membatalkan sepenuhnya manfaat kopi. Kopi murni mengandung asam klorogenat dan magnesium, pejuang yang membantu menurunkan glukosa. Tapi jika kamu tambahkan gula, kamu memicu puncak glukosa langsung dan jangka panjang, kamu mendorong resistensi insulin. Jangan ubah teman baikmu menjadi musuh. Jika kamu menemukan bahwa kamu melakukan salah satu kesalahan ini, jangan salahkan dirimu. Tidak ada yang mengajari kita seni minum kopi, tapi hari ini kamu punya pengetahuan, kamu punya kekuatan untuk berubah. Percayalah, dengan hanya penyesuaian kebiasaan ini, kamu akan merasakan perbedaannya. Glukosamu akan lebih stabil, energimu lebih melimpah, dan pikiranmu jauh lebih jernih. Dan sekarang, saat kamu sudah tahu bagaimana tidak minum kopi, ikutlah aku ke bagian terpenting. Bagaimana mengubah setiap teguk kopi menjadi dosis penyembuhan sejati. Sekarang, aku akan memberimu metode yang aku sempurnakan setelah bertahun-tahun mengamati ribuan pasien mengalahkan diabetes. Aku menyebutnya metode CETI-1. Jangan khawatir, ini bukan rumus matematika rumit. Ini adalah 4 mikro kebiasaan, 4 penyesuaian halus, tapi dengan kekuatan untuk mengonfigurasi ulang sistem metabolikmu sepenuhnya dalam beberapa minggu. Apa itu C? 1. C adalah kopi. 3 adalah 3 waktu emas untuk mengendalikan insulin. 1 adalah langkah tambahan, rahasia yang akan aku ungkap di akhir dan yang akan mengubah segalanya. Langkah 1, kopi pagi dengan protein dan kayu manis. Bayangkan tubuhmu setelah tidur nyenyak. Saat kamu membuka mata, tubuhmu memasuki jendela emas. Itu saat sensitivitas insulin mencapai titik maksimum. Tapi jangan minum kopi sendirian dan kosong. Ubah menjadi sarapan untuk sel-selmu. Rumus: secangkir kopi panas plus 10-15 gram protein, seperti isolat whey atau kolagen hidrolisat, plus setengah sendok bubuk kayu manis. Mengapa? Protein membawa leusin, asam amino yang bertindak sebagai penjaga, menghindari hilangnya otot, dan memblokir puncak kortisol pagi. Sementara itu, kayu manis adalah kunci yang membuka pintu sel. Studi tahun 2023 mengonfirmasi bahwa kombinasi ini bisa mengurangi puncak glukosa postprandial hingga 29%. Kamu bukan hanya minum kopi, kamu mengambil perisai pelindung. Langkah 2, kopi sebelum makan. Ini adalah rahasia hampir militer yang jarang diketahui. Aturan: 20 hingga 30 menit sebelum makan siang atau malam. Minum secangkir kopi hitam atau dengan sentuhan kayu manis, benar-benar tanpa gula. Kekuatannya ada pada asam klorogenat. Bayangkan seperti agen lalu lintas di usus. Ia memperlambat penyerapan karbohidrat dan menghindari glukosa masuk seperti longsor ke darah. Studi yang diterbitkan di Diabetes Care menunjukkan bahwa kebiasaan ini mengurangi glukosa postprandial hingga 30 pamimas, 6 DL. Insulinmu akan bekerja 35% lebih efisien tanpa usaha tambahan. Langkah 3, kopi setelah olahraga. Jika kamu berjalan atau berolahraga, jangan lewati langkah ini. Aturan: minum secangkir kopi hitam dalam 15 hingga 30 menit setelah latihan. Mengapa? Saat kamu bergerak, ototmu haus energi. Kafein menyinkronkan dengan keadaan tubuh yang peka ini dan mengubah otot menjadi spons yang menyerap semua glukosa dari darah untuk disimpan. Efek ini bisa bertahan hingga 48 jam. Langkah 4, langkah tambahan. Kopi sore yang menenangkan. Jika kamu butuh cangkir kedua sehari, patuhi aturan tak tergoyahkan sebelum pukul 11 sore. Dan inilah rumus rahasia untuk mengubah stimulan menjadi stabilisator. Tambahkan 200 mg sitrat magnesium dan sesangko 200 saglala L-theanin. Magnesium adalah tuan relaksasi yang meningkatkan sensitivitas insulin malam hari. L-theanin melembutkan kegelisahan kafein dan menghindari puncak kortisol saat senja. Dengan ini, kamu tetap terjaga, tapi tidurmu dan glukosa puasamu akan sepenuhnya terlindungi.
Aku tidak ingin kamu percaya secara buta, aku ingin kamu mencobanya. Terapkan protokol C31 selama 7 hari. Hanya 7 hari. Kamu akan merasakan perbedaannya. Kurang puncak pagi, energi lebih stabil, dan tidak ada kelelahan setelah makan. Dan jika kamu konsisten selama 4 hingga 8 minggu, perubahan akan muncul di analisismu. Habil Lanice membaik. Suasana hati stabil. Ini bukan sihir, ini kekuatan sains. Ini adalah tubuhmu bekerja sesuai desain asli. Dan semua kebangkitan besar ini dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Minum cangkir yang benar pada waktu yang benar. Dan sekarang, mari hadapi pertanyaan jutaan yang aku dengar setiap hari di konsultasi. Dokter, berapa banyak kopi yang benar-benar bisa aku minum? Selama puluhan tahun, aturan usang menghantui kita. Maksimal 2 cangkir sehari. Tapi aku akan katakan kebenarannya. Lupakan angka itu. Tubuhmu adalah mesin biologis unik. Ia tidak mirip dengan tetanggamu atau cucumu. Toleransi kopi tergantung pada berat badanmu, tingkat aktivitasmu, dan kondisi glukosamu spesifik. Oleh karena itu, aku ingin memberimu rumus emas yang dipersonalisasi, sederhana, tapi benar-benar akurat. Sama seperti yang kami terapkan pada pasien di klinik. Ambil berat badanmu dan bagi dengan 30. Contoh, jika kamu berat 70 kg, perhitungannya 70, 30-an, 2,3. Hasil ini berarti batas amanmu adalah 2 hingga 3 cangkir kecil siradil sintiometer memel sehari. Ini adalah zona aman untuk menerapkan metode C31 tanpa membebani pankreas. Tapi tunggu, bagaimana jika kamu berolahraga? Jika kamu berjalan cepat, bersepeda, atau bekerja di taman selama 1 jam, tubuhmu membakar energi lebih cepat. Dalam kasus ini, kamu berhak atas hadiah. Tambahkan setengah cangkir lebih per jam aktivitas sedang. Dan bagaimana tahu jika kamu minum jumlah yang tepat? Kamu tidak perlu mesin rumit. Tubuhmu akan kirim sinyal sangat jelas, energi stabil, sinyal positif. Kamu merasa terjaga dan tenang, jenis konsentrasi tenang, tanpa kegelisahan atau kelelahan, sinyal peringatan. Kamu merasa cemas, jantung berdebar, atau lapar hebat hanya 2 jam setelah. Itu berarti kamu minum terlalu banyak atau pada waktu salah. Dan inilah trik sederhana untuk tidak menipu dirimu sendiri. Beli cangkir atau wadah pengukur khusus untuk kopi, syarat suami pila 200 ml, dan sajikan hanya jumlah itu setiap kali. Memiliki unit tetap dan tepat adalah pengingat diam bahwa aku menghormati batas metabolikku. Ini terutama krusial setelah 60 tahun. Mengapa? Karena dengan usia, hati memetabolisme kafein lebih lambat dan dampak pada glukosa menjadi jauh lebih jelas. Itulah mengapa kamu harus lupakan aturan umum. Tubuhmu unik dan dosismu juga. Ini bukan tentang minum kopi karena kebiasaan atau kewajiban. Ini tentang minum dengan cerdas. Dengarkan tubuhmu dan berikan tepat apa yang dibutuhkannya, tidak lebih, tidak kurang. Setelah hanya beberapa hari menerapkan rumus ini, kamu akan merasa seperti kelelahan menghilang dan glukosamu kembali ke jalur terkendali secara hampir ajaib. Saat kamu sudah menguasai metode minum kopi dengan benar, saatnya menghadapi kebenaran tidak nyaman. Ada penyabot diam yang mengintai untuk menghancurkan kemajuanmu. Mengidentifikasinya adalah langkah pertama untuk memulihkan kendali. Perhatikan, karena aku akan membongkar 3 penjahat paling umum yang mungkin kamu undang ke tubuhmu setiap hari tanpa sadar. Penjahat nomor 1, pemanis buatan, jebakan kimia. Banyak yang percaya mengganti gula dengan sachet pemanis 0 kalori adalah pintar. Kesalahan. Aspartam dan sukralosa adalah bom kimia yang menghancurkan mikrobiota ususmu. Mereka tidak bawa kalori, tapi kirim sinyal salah yang meningkatkan resistensi insulin jangka panjang. Jangan tertipu oleh 0. Penjahat nomor 2, kopi dekafein berkualitas buruk. Teman palsu. Jika kamu pilih dekafein, hati-hati.
kopi yang diproses dengan pelarut kimia kehilangan esensinya. Sebagian besar asam klorogenat dan magnesium menghilang, meninggalkan residu toksik yang membebani hati. Jika kamu minum dekafein, pastikan diproses dengan metode Swiss water. Penjahat nomor 3, pasangan fatal, kopi dan kue. Secangkir kopi disertai croissant atau biskuit manis. Ini resep bencana. Pati olahan ini memicu tsunami glukosa yang menghapus sepenuhnya manfaat pelindung asam klorogenat. Aturan emas adalah kemurnian. Selama bulan pertama menerapkan protokol C31, aku sarankan beri tubuhmu liburan. Jauhi sepenuhnya 3 penjahat ini. Beri ia kesempatan nyata untuk pulih. Ingat, minum kopi untuk mengatur glukosa bukan hanya menghidrasi. Ini memberi makan metabolisme. Disiplin kecil ini akan menandai batas antara tubuh tidak stabil dan hidup penuh vitalitas. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling aku suka, pertanyaan dari publik. Ini persis keraguan yang aku dengar setiap hari di konsultasi. Dan jika pertanyaan ini berputar di kepalamu, dengarkan dengan saksama karena kamu tidak sendirian. Pertanyaan nomor 1, Dokter, jika aku minum kopi dengan cara ini, apakah aku akan merasa gugup atau gulaku naik? Jawabannya sebaliknya. Saat kamu gabungkan kopi dengan protein dan minum pada waktu tepat, kamu ubah dorongan energi menjadi aliran stabil dan berkelanjutan. Kamu tidak akan merasa jantung berdebar lagi atau penurunan energi mendadak. Ini adalah keadaan waspada yang tenang. Pertanyaan nomor 2, bolehkah tambah susu? Kabar baiknya ya, tapi pilih dengan cerdas. Susu utuh atau setengah skim. Benar-benar tanpa gula, hanya sedikit, 30 ml. Mengapa? Karena lemak alami susu bertindak sebagai rem, memperlambat penyerapan kafein dan melindungi perutmu. Pertanyaan nomor 3, aku hidup dengan diabetes selama bertahun-tahun. Apakah metode ini berbahaya? Tidak, ini bukan berbahaya. Ini sekutu besar. Meta-analisis telah menunjukkan bahwa kopi yang dikonsumsi dengan benar bisa mengurangi HbA1c antara 0,8 dan 1% dalam 6 bulan. Ini angka mengesankan yang banyak obat iri. Tentu saja, terus pantau dan bicara dengan doktermu untuk menyesuaikan pengobatan saat glukosamu membaik. Pertanyaan nomor 4. Haruskah aku beli kopi mahal? Kamu tidak perlu kemewahan, hanya kemurnian. Pilih kopi 100% Arabica, panggang alami tanpa gosong. Biji yang baru digiling adalah ideal. Itu cukup untuk menikmati manfaatnya sepenuhnya. Lihat, mengubah cara minum secangkir kopi tampak seperti detail sepele. Tapi sebagai dokter yang telah melihat ratusan hidup berubah, aku jamin ini adalah salah satu pilar paling kuat untuk mengendalikan diabetes. Minum kopi dengan benar bukan hanya terjaga, ini melindungi pankreasmu, jantungmu, dan terutama kemandirianmu. Jika kita ingin hidup tanpa takut komplikasi, kita harus pahami bahwa tubuh menyembuhkan dari yang paling sederhana. Sekarang, aku ingin kamu bayangkan strategi perlindungan glukosamu seperti meja berkaki 3. Jika satu hilang, semuanya runtuh. Kaki pertama, kopi cerdas. Saat diminum dengan benar, ini bukan hanya minuman, ini saklar biologis. Asam klorogenat dan kafein pada dosis tepat mengaktifkan sensitivitas insulin dan berfungsi seperti penjaga pintu yang mengurangi penyerapan glukosa. Kaki kedua, nutrisi esensial. Protein 1,2–1,5 gram per kilogram dan serat 30 gram per hari. Ini adalah jangkar yang mencegah perahu gula hanyut, menghasilkan kekenyangan, dan menghindari puncak berbahaya. Kaki ketiga, gerakan, pompa, kehidupan. Kamu hanya butuh 30 hingga 45 menit berjalan cepat, 3 hingga 5 kali seminggu. Gerakan melipat gandakan manfaat kopi dan nutrisi. Dan inilah senjata rahasia untuk mereka yang ingin hasil luar biasa. Berbrain.
Limanat Kiteng Berberin dengan kopi pagi bisa meningkatkan kontrol glikemik 25%. Jadi jika kamu ingin menjaga kemandirianmu dan menjauh dari komplikasi, jangan cari rumus ajaib. Peluk triad kuat ini, kopi cerdas, nutrisi benar, dan gerakan konstan. Sederhana, tapi sangat kuat. Izinkan aku menceritakan kisah Maria, contoh paling hidup dari kekuatan metode ini. Saat ia masuk konsultasi pada usia 68 tahun, Maria tidak hanya membawa HbA1c mengkhawatirkan di atas 8%, ia juga membawa beban emosional besar, ketakutan konstan terhadap komplikasi yang telah memadamkan senyum dan vitalitasnya. Aku beri ia kunci protokol C31, kopi pagi dengan protein, kopi pemblokir sebelum makan, dan kopi sore relaksasi dengan magnesium. Hasilnya bukan sihir, itu kebangkitan. Minggu 1, energinya stabil secara mengejutkan. Minggu 4, puncak glukosa postprandial menghilang sepenuhnya. Minggu 8, yang terbaik, HbA1c-nya turun dramatis ke 0,4%. Tapi kemenangan terbesar bukan pada angka. Itu saat ia meneleponku setelah pelayaran dengan anak-anaknya. Suara gemetar karena emosi. Dokter, kopi menjadi ritual kebebasanku. Kisah Maria adalah pengingat yang kuat. Jika ia pada 68 tahun dengan begitu banyak ketakutan bisa melakukannya, kamu juga bisa. Teman-teman terkasih, izinkan aku katakan ini dari lubuk hatiku. Kebebasan dan vitalitasmu bukan di klinik mahal atau pil ajaib. Kadang kita cari solusi ajaib di tempat jauh dan lupa bahwa senjata paling kuat sering yang paling sederhana. Dan seperti yang telah kita tunjukkan hari ini, kunci yang membuka pintu kesehatanmu tepat di tanganmu. Mengepul pelan di cangkir kopi berikutnya. Jika video ini telah menyalakan percikan harapan baru di dalammu, tolong bagikan. Jangan simpan rahasia ini untuk dirimu sendiri. Dan sebelum pergi, lakukan 2 hal ini. Pertama, berlangganan saluran dan aktifkan lonceng. Mengapa? Karena minggu depan aku akan ungkap potongan penting berikutnya. Bagaimana menggabungkan ritual kopi ini dengan puasa intermiten secara benar-benar aman. Kedua, buat komitmen. Aku undang kamu tulis di komentar 1 kata saja, kopi. Kata itu akan menjadi pernyataanmu ke alam semesta bahwa kamu siap mengambil kendali dan tidak menyerah pada penyakit. Ukir ini di hatimu. Masa depanmu bukan ditulis oleh takdir. Ia ditulis oleh teguk kopi sadar yang kamu ambil setiap hari. Setiap kebiasaan kecil yang kamu tanam hari ini adalah batu bata yang membangun dinding yang akan melindungimu dari badai penuaan. Kesabaran, konsistensi, dan keyakinan. Tidak pernah terlalu terlambat untuk mulai mencintai dirimu dengan benar. Ini adalah kehormatan untuk mendampingimu. Sampai jumpa di video berikutnya.